Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Obaja. Kita sudah masuk di ayat yang ke-11. Singkatan Obaja masih ingat ya? Ojo berbuat jahat atau jangan berbuat jahat. Di ayat yang ke-11 ini masih sambungan di ayat yang ke-10 ya, tentang alasan Tuhan menghukum Edom di bagian yang kedua. Nah, ayat yang ke-10 kita sudah belajar karena kekerasan, karena kejahatan. Kenapa kok jahat terhadap Yakub, Edom ini? Karena kebencian. Kita sudah belajar bagaimana Esau ini tidak mau membuang kebenciannya, sehingga turun-temurun merusak, dan perbencian terus seperti kanker terus menjalar. Nah, maka akan dipermalukan Edom ini, dan kedua akan dilenyapkan, dipotong selama-lamanya. Kalau sudah vonis selama-lamanya muncul, waduh, sudah. Apa vonis itu? Kematian. Kalau sudah kematian, sudah. Sekali manusia mati dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Oleh karena itu, jangan ada kebencian. Dan ayat yang ke-11 ini mulai masuk, ya tadi yang ke-10 kan pembuka ya. Ayat 11 ini masih juga bagian kedua, alasannya. Nah, Edom ini jahat, saudaraku. Di ayat yang 11 ini diterangkan bagaimana Edom ini sangat jahat terhadap Yakub, turunannya. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru, kemudian dalam terjemahan King James yang saya Indonesiakan ya. Ayat 11, pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem. Ya, dari jauh dia berdiri melihat orang luar ini bangsa-bangsa kafir mengangkut kekayaan Yerusalem. Dan orang-orang asing memasuki pintu gerbang. Memang Yehuda ini berbuat dosa sehingga Tuhan izinkan dia dihancurkan ya, dan membuang undi atasnya ya. Engkau pun ini seperti salah seorang dari mereka itu. Ya, saudara lo ini saudara. Tapi dia berpangku tangan melihat, terus bertindak menjadi salah seorang dari mereka. Loh, dahsyat. Dalam bahasa Inggrisnya, pada hari engkau berdiri di samping yang lain, pada hari orang-orang asing membawa tertawan pasukan-pasukannya. Siapa? Yerusalem ya. Dan orang-orang luar masuk pintu gerbangnya. Siapa? Yerusalem. Dan menjarai Yerusalem. Bahkan engkau menjadi salah satu dari mereka. Seberang berdiri lihat, wah seneng. Ini Yerusalem hancur, seneng dia. Dan ayo ikut hancurkan sekalian. Ini Edom jahat terhadap saudaranya sendiri. Di sini Allah menyatakan, ini loh, kenapa kok kamu dihukum Edom? Karena kamu seperti ini. Justru Edom berdiri di pihak lawan, berdiri di samping yang lain. Di siapa? Di pihaknya lawan, di pihaknya orang-orang yang menghancurkan Yehuda. Nah, Israel mengalami kehancuran. Bahkan Edom aktif menjarah Yerusalem dan menjadi salah satu dari mereka. Ini kan konyol. Saudara sendiri dihancurkan. Di sini saudaraku ada tingkatan orang yang susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Ini di ayat 11. Yang pertama, senang melihat orang susah. Ini tingkatan pertama. Karena Edom berdiri di samping yang lain, atau berdiri di posisi lawan. Dia tidak membela Yerusalem, dia membela lawannya yang menghancurkan Yerusalem. Ini tahap pertama. Ini apa?
tahap pertama ini, berdiri di samping lawan. Ini adalah tahap rasa tidak senang. Tahap timbul hati benci. Sehingga saat melihat orang lain susah, kita senang. Senang melihat orang susah. Itu kan berarti sama saja kita berdiri di pihak lawan. Oh, kamu susah, kamu bangkrut, kamu hancur, kamu turun omsetnya. Senang, yes. Yes. Saya bisa maju sendiri. Kamu ini sih berani-berani nantang saya. Loh. Ini tahap pertama. Rasa gak senang, ada timbul kebencian. Maksudnya kamu hubungan gak mau. Tapi waktu dengar, dia sakit tuh. Sakit apa? Sakit COVID. Wah, sebentar lagi mati. Lihat kalimat-kalimatnya. Ini kan ucapan-ucapan jorok, ucapan-ucapan kotor, kutuk. Ini jahat, saudaraku. Jahat. Senang melihat orang susah ini jahat, saudaraku. Di dalam Amsal sendiri dikatakan bahwa Allah tidak suka kalau anak-anaknya itu senang melihat orang susah. Saya lupa ya. Di Amsal itu dijelaskan seperti itu. Dan Allah hukum orang-orang seperti ini. Amsal pasal 20. Bersukacita melihat kejatuhan orang lain. Dan itu jahat di hadapan Allah, saudaraku. Allah menghukum, berbalik menghukum. Itu. Berbalik menghukum itu di Amsal. Ya, saya lupa, saudaraku ya. Karena senang melihat orang susah. Bersukacita. Ya, masih lupa saya. Jadi karena senang melihat orang susah, Allah memandang itu sebagai sesuatu yang jahat. Nah, itu tahap pertama. Tahap kedua, berusaha membuat orang susah. Ini seperti Edom kan. Senang melihat orang susah dulu, berdiri di samping, berdiri di posisi lawan. Kemudian berusaha membuat orang susah maju. Ya, jadi jika kebencian ini dibiarkan, saudaraku, maka bisa menjadi pelaku kejahatan dengan berusaha membuat orang susah. Misalnya, panggil siapa untuk hancurkan, mungkin dikutuk, diguna-guna, dan lain-lain, saudaraku. Ini, loh, kenapa kok seperti itu? Karena kebencian yang dibiarkan. Kebencian dibiarkan, akhirnya ini berkembang terus, bertumbuh terus, meliputi hati. Akhirnya timbul tahap kedua, berusaha membuat orang susah. Ya, saya masih penasaran. Ini Amsal 24 ayat 17 sampai 18. Ini ya, saya dapat lagi ayat-ayat. Saya senang, saudaraku. 17 sampai 18. Nah, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggap jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Ini firman Tuhan, peraturan Tuhan. Musuh lu ini, dikatakan musuh. Jangan bersukacita. Apalagi saudara yang kita mungkin
menyakiti kita. Tapi ini saudara seiman menyakiti kita. Artinya teman sekolah, ini kan teman awalnya, tapi menyakiti kita. Itu musuh aja tidak boleh, apalagi orang-orang seperti ini. Misalnya orang tua kita menyakiti kita, saudara kita sekandung menyakiti kita, saudara sepupu menyakiti kita. Ya tidak boleh kita bersuka cita. Pegawai kita yang dulu pernah bekerja kemudian menyakiti kita, ya nggak boleh lah kita bersuka cita. Oh, musuh saja tidak boleh loh. Terang-terangan ini musuh. Jangan bersuka cita karena Allah akan menganggap kita orang jahat. Nah, kalau dianggap jahat, Allah memalingkan murkanya kepada kita. Loh, harusnya kita dibela Allah karena kita membalas jahat dengan baik. Allah membela kita. Penghakiman itu Allah yang melakukan dengan adil. Roma 12 ayat 19-21. Tugas kita hanya melakukan kebaikan, memberkati, mengasihi. Tapi kalau kita bersuka cita, yes kamu jatuh, yes kamu kalah, yes kamu gagal, yes, 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 Allah akan berbalik menyerang, menghukum kita. Jangan sekali-sekali peraturan ini dilanggar. Ini peraturan firman Tuhan. Saya melihat ada kompetitor mengalami kesusahan. Saya tidak mau, saudaraku. Wah, senang, yes. Kapokmu kapan? Hancur kamu, sekalian hancur. Tidak. Kasihan. Kenapa? Kita sama-sama kerja di bidang yang sama. Tapi kok dia bisa mengalami kesusahan? Saya doa. Ya, enggak dalam arti ya jujur enggak langsung doa Tuhan berkati. Saya enggak pernah doa seperti itu, tapi saya tidak ada perasaan senang, yes, hancur, yes, kapok, nang bangkrut tuh, enggak ada. Dalam hati dengan kejujuran dan kerendahan hati saya enggak pernah seperti itu. Enggak pernah. Bahkan saya kadang kasihan kalau dapat berita ini, aduh kasihan, ya kasihan. Sudah jangan diwarta beritakan. Ini saudaraku, karena saya takut. Kalau saya yes, seneng, yes, nanti murka berbalik, kacau, hancur. Nah, enak saudaraku. Ya, jadi ayat 11 ini dua tingkatan orang yang susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Tingkatan pertama adalah senang melihat orang susah. Tingkatan kedua berusaha membuat orang susah. Jangan ada di antara kita kebencian yang berbuahkan hal-hal ini, yang akhirnya berbuahkan lagi hukuman Tuhan. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.